Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Yulianti Ningsih dengan NIM 2014120387. Di sini saya akan memaparkan tentang artikel yang telah saya buat yang berjudul Hukum Perikatan dalam Jual Beli secara Digital atau e-commerce untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Perikatan. Hukum perikatan merupakan terjemahan dari dua istilah Belanda, yaitu verbentenis dan overeenkomst. Istilah verbentenis dapat diartikan sebagai ikat ataupun mengikat, dan istilah overeenkomst berarti persetujuan yang berasal dari kata dasar setuju. Dalam hukum perikatan terjadi ada dua makna sumber perikatan, yakni sebagai sebab terjadinya dan landasan hukum suatu perikatan. Hukum perikatan pula bisa diartikan secara hukum, yaitu suatu ikatan hukum yang terjalin di lapangan sesuatu harta kekayaan antara dua belah pihak maupun lebih, yang mana salah satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban atas sesuatu tersebut. Hukum perikatan pula mempunyai sumber dari undang-undang, ialah terdapat dalam pasal 1233 KUH Perdata, yang isi di dalamnya merupakan masing-masing perikatan dilahirkan baik sebab persetujuan, baik sebab undang-undang. Pada KUH Perdata pada pasal 1365 menyebutkan bahwa ada 4 syarat terjadinya pelanggaran hukum yang juga merupakan unsur dari mana pelanggaran hukum, yaitu dalam perjanjian terdapat pelanggaran hukum, terdapat kesalahan, terdapat kerugian, serta terdapat hubungan kasualitas. Jual beli secara bahasa. Secara bahasa jual beli berarti penukaran secara absolut atau mutlak, dan secara terminologi jual beli yakni suatu kegiatan silih mengubah harta dengan harta yang lain dalam bentuk pemindahan milik ataupun kepemilikan. Ada 5 unsur yang harus ada dalam jual beli, yaitu yang pertama penjual, kedua pembeli barang, ketiga barang jualan, 4 transaksi, dan 5 persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam proses jual beli lewat media sosial atau internet, sebagai proses penerapannya, yaitu ada penawaran, penerimaan, pembayaran, dan pengiriman. Hukum perdata pada jual beli secara digital atau e-commerce. E-commerce merupakan wadah interaksi dan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara digital ataupun online. E-commerce juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Perjanjian Elektronik atau UU ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam suatu perikatan adanya perbedaan antara hukum Islam dan KUH Perdata, yaitu pada tahap perjanjiannya. Pada hukum Islam, perikatan lahir karena adanya perjanjian yang terpisah antara janji pihak pertama dan pihak kedua. Sedangkan dalam KUH Perdata, lahirnya perikatan terjadi karena perjanjian pada pihak pertama dan kedua terjadi dalam satu tahapan, tidak terpisah atau menyatu. Dalam melakukan jual beli secara online, tentu saja ada syarat sah yang diberlakukan di dalam perjanjiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat suatu kesepakatan, kedua, kecakapan bertindak, ketiga, adanya objek perjanjian, dan yang keempat, adanya kausa yang halal. Hukum perikatan jual beli secara digital atau e-commerce dalam hukum Islam, perikatan pada prinsipnya memiliki asas kebebasan berkontrak, yang dimana sudah disebutkan dalam Antaradin, sebagaimana telah ditentukan juga dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 serta pada hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan kalau sesuatu perikatan atau perjanjian hendaknya legal serta mengikat antara para pihak wajib terdapat konvensi atau antarahin yang hendak terwujud pada dua pilar, ialah ijab atau penawaran serta kabul penerimaan. E-commerce mempunyai sistem transaksi dalam perspektif KUH hukum Islam, ialah dalam melaksanakan jual beli lewat media digital atau e-commerce, yaitu suatu bagian hukum Islam yang terdapat di bidang muamalah, yang berarti
manusia melaksanakan kegiatan ataupun melaksanakan ikatan ekonomi dalam tiap hari. Terdapat ketentuan hukum yang cocok dengan syariat Islam. Pada saat mulai penekanan dalam mencari sesuatu, persesuaian sebaiknya antara kedua belah pihak didasarkan pada apa yang dinyatakan atau statement dari salah satu pihak, dan setelah itu statement tersebut dinyatakan sepakat oleh pihak yang lainnya. Statement tersebut terbuat selaku bahwa kalau telah terdapatnya persesuaian di antara kedua belah pihak. Jadi, bila ada perselisihan antara kedua belah pihak di setelah itu hari hingga statement seperti itu yang hendak dijadikan landasan untuk pihak yang lain buat dapat menuntut prestasi atau penerapan perjanjian. Kata setuju ialah suatu yang berarti supaya bisa melahirkan sesuatu perjanjian. Transaksi e-commerce pula mempunyai aspek tanggung jawab yang berlaku pada pelakon usaha dalam perihal merchant. Apabila pembeli menciptakan benda ataupun jasa yang dibelinya tidak cocok dengan perjanjian yang terdapat, hingga aspek tanggung jawab pelakon usaha hendak ditegaskan. Sekian pemaparan materi dari artikel yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.